Saya dan keluarga, saya ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada sahabat dan saudara saya, saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang susah. Ini di antara sahabat setia saya yang sentiasa memerhatikan dan mengambil berat dalam masa duka lara saya yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsbun Arif dari Forum News Network. Ada satu momen yang sangat menarik dan sekaligus mengharukan ketika Presiden Prabowo bersama dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menggelar jumpa pers di kantor Perdana Menteri Malaysia di kawasan Putrajaya, kota yang menjadi pusat pemerintahan dari Malaysia. Anwar Ibrahim mengungkap fakta yang tidak banyak diketahui, bahwa dia bersahabat dengan Prabowo sudah cukup lama. Dan yang lebih spesial karena Prabowo termasuk salah satu sahabat yang tidak pernah meninggalkannya dalam duka dan lara, dia menyebutnya seperti itu. Bahkan banyak membantu ketika karir Anwar Ibrahim itu terpuruk. Anwar Ibrahim kan sampai pernah 2 kali di penjara di era pemerintahannya Mahathir Mohamad. Karena itulah dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika Prabowo baru saja terpilih sebagai presiden pada bulan April tahun 2024 lalu, Anwar Ibrahim yang kala itu sudah menjadi Perdana Menteri Malaysia merupakan salah satu kepala pemerintahan yang paling awal memberikan ucapan selamat. Dan kalau Anda sempat memperhatikan, Anwar Ibrahim itu selalu menyebut Prabowo bukan hanya sebagai sahabat baik, tetapi juga saudara. Saya dan keluarga, saya ucapkan setinggi penghargaan dan terima kasih kepada sahabat dan saudara saya, saudara Prabowo Subianto, yang dekat dalam masa senang susah. Ini di antara sahabat setia saya yang sentiasa memerhatikan dan mengambil berat dalam masa duka lara saya yang panjang. Tidak ramai yang kita boleh catat kehebatan dan keikhlasan mereka, dan saya senaraikan Prabowo Subianto tidak antara yang terkecuali kerana kedekatannya dan kesungguhannya, sehingga akan menimbulkan juga ketidaksenangan dan kemarahan dari pihak tertentu pada ketika itu. Tetapi yang pentingnya, setiap kali beliau punya kesempatan, beliau tidak pernah meninggalkan, walaupun masa itu ada jabatannya, ada kedudukannya, dan saya agak terlempar di pelusuk mana-mana dari kata Khairul Anwar pada binatang galang dari kumpulan yang terbuat, tetapi masih ada sahabat yang setia. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat. Luar biasa begitu terkesannya Anwar kepada kebaikan Prabowo, dan tentu saja yang kita juga harus hormat, salut, ya ini adabnya yang tidak melupakan, tepatnya tidak pernah melupakan kebaikan Prabowo. Apa sesungguhnya yang terjadi antara Prabowo dengan Anwar Ibrahim itu? Sekretaris Kabinet Mayor Teddy maksudnya ya, itu menyatakan bahwa Pak Prabowo itu kerap mengunjungi Anwar Ibrahim ketika dia pada waktu itu di penjara. Pak Prabowo dan PM Anwar itu teman di saat senang dan saat sulit. Keduanya adalah sahabat lama, itu kata keterangan tertulis Teddy pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 hari ini ya. Presiden Prabowo, tentu waktu itu masih Prabowo gitu ya, terus mengunjungi Anwar saat Anwar yang pernah menjadi wakil Perdana Menteri Malaysia itu difitnah dan dipenjara pada tahun 1998. Setelah Anwar bebas dari penjara dan kembali ditahan, lanjut Teddy, Prabowo terus
setia menjadi sahabatnya. Bahkan hingga Anwar menjadi oposisi di pemerintahan melalui koalisi Pakatan Harapan yang dipimpinnya kala itu, Prabowo juga beberapa kali menyambangi kediaman Anwar. Dan juga setelah bebas, Pak Prabowo beberapa kali datang ke rumah Pak Anwar saat menjadi oposisi pemerintahan yang memimpin saat itu. Yang saya dengar dari beberapa orang itu ya bukan hanya sekedar itu, termasuk bantuan finansial ini yang dilakukan oleh Pak Prabowo kepada Anwar Ibrahim itu. Jadi ya wajar kalau Pak Anwar Ibrahim merasa mereka itu bukan hanya sahabat tapi saudara, pengertian dalam saudara perasaan keduanya gitu ya. Jadi ini perjalanan panjang dua orang tokoh politik itu dan sama-sama pernah jatuh bangun gitu. Dan Anwar Ibrahim tapi kemudian lebih dulu dia dilantik menjadi kepala pemerintahan, jadi Perdana Menteri Malaysia, karena Anwar Ibrahim kan dilantik menjadi Perdana Menteri ke-10 Malaysia itu pada tanggal 24 November 2022, sementara Pak Prabowo kan baru dilantik pada bulan Oktober atau 20 Oktober tahun 2024. Anwar ini ditunjuk menjadi Perdana Menteri oleh yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah usai koalisi partai-partai tidak ada yang berhasil mencapai ambang batas kursi parlemen dan pemilihan umum. Kemudian akhirnya yang punya kewenangan adalah yang di-Pertuan Agong. Sebelum dilantik secara resmi sebagai Perdana Menteri, Anwar telah melalui perjalanan panjang dan karir politiknya. Ini bahkan dia pernah tadi disebut dan juga oleh Mayor tadi disebut, dia pernah dipenjara sampai 2 kali. Yang pertama dengan tuduhan kasus korupsi, dan yang kedua ini yang dianggap nggak masuk akal pada waktu itu, dia dituduh melakukan sodomi. Tapi ini biasanya politik ya, namanya ini kriminalisasi lah yang kita kenal di Indonesia. Anwar Ibrahim ini memulai karir politiknya sejak dia masih muda, jadi mahasiswa, dan pada tahun 1971 Anwar Ibrahim mendirikan Gerakan Pemuda Muslim Malaysia (ABIM) dan kemudian menduduki jabatan presiden ABIM ya, bukan presiden Malaysia itu hingga tahun 82. Ini pada saat dia menjadi pimpinan ABIM ini, menjadi presiden ABIM, Anwar Ibrahim itu memang sering dia datang ke Indonesia, makanya dia kemudian dikenal banyak sekali dengan tokoh-tokoh pergerakan Islam di Indonesia. Orang seperti Nurholis Majid dan sebagainya itu merupakan sahabat dari Anwar Ibrahim, dan banyak tokoh lah sekarang saya kira, mulai dari generasi yang seangkatan dia sampai generasi yang di bawahnya itu banyak yang bersahabat dengan dia. Tapi orang tidak banyak yang tahu kalau dia juga punya hubungan yang dekat dengan Prabowo Subianto. Nah, uniknya waktu itu ya, ketika dia jadi mahasiswa itu, dia sering kali mengkritik kebijakan pemerintahan Barisan Nasional. Kan pada waktu itu Barisan Nasional itu yang memerintah di Malaysia, dan yang menjadi ketua Barisan Nasional itu selalu adalah ketua dari atau presiden dari UMNO, United Malayan Nation Organization. Ini organisasinya Puak Melayu di Malaysia. Kemudian ternyata ketika UMNO dan Mahathir menjadi Perdana Menteri, dia kemudian bergabung dengan UMNO. Meskipun sering mengkritik tapi dia bersedia bergabung dengan pemerintahan. Dan ketika dia bergabung dengan PM Mahathir itu, dia banyak sekali dipercaya berbagai portofolio, yang Menteri Pemuda, Menteri kemudian Kebudayaan, Pertanian, Pendidikan. Bahkan dia pernah menjadi Menteri Keuangan itu cukup lama, tahun 1991 sampai 98. Dan kemudian dia juga ditunjuk sebagai Wakil Perdana Menteri dari tahun 1993 hingga 1998. Jadi itu dia merangkap ya sebagai Menteri Keuangan. Dan banyak yang memperkirakan kelihatan karir yang sangat moncer itu, dia diperkirakan akan menggantikan Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri. Nah, dari situlah kemudian konflik ini bermula, karena memang sebagai Menteri Keuangan pada waktu itu kinerja dari Anwar Ibrahim itu betul-betul moncer. Malaysia waktu itu berkembang dengan surplus anggaran selama beberapa tahun, dan kemudian Malaysia pada waktu itu juga menikmati era kemakmuran dan pertumbuhan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, karena itulah kemudian banyak yang menilai, wah ini Anwar Ibrahim ini bisa jadi ancaman buat Mahathir. Sementara Mahathir kan masih terus ingin memimpin UMNO, dan dengan begitu dia terus menjadi Perdana Menteri. Banyak yang menilai ini Anwar Ibrahim waktu itu juga tidak cukup sabar menjadi Perdana Menteri. Mahathir Mohamad terlalu lama jadi Perdana Menteri. Bahkan siapapun yang kemudian menjadi Wakil Perdana Menterinya itu kan dia disingkirkan. Bukan hanya Anwar Ibrahim, untuk Musa Hitam dan sebagainya, itu tokoh-tokoh yang tadinya juga moncer dan diperkirakan akan menjadi pengganti dari Mahathir, itu disingkirkan juga oleh Mahathir. Sementara kalau Anwar juga dianggap dia meremehkan Mahathir sebagai mentornya, dan kemudian Mahathir memecat Anwar dan mengusir keluar dari keanggotaannya di UMNO. Setelah itu Mahathir masih terus menjabat sebagai Perdana Menteri. Baru pada tahun 2023 dia mengundurkan diri, digantikan oleh Abdullah Ahmad Badawi, seorang Wakil Perdana Menteri, tapi figurnya ini
nggak sekuat Anwar Ibrahim ataupun Datuk Musa Hitam gitu ya, dan ini dianggap figur yang lemah gitu. Jadi kelihatannya Mahathir lebih memilih figur-figur yang tidak terlalu kuat, yang tidak membahayakan posisinya gitu. Anwar itu setelah kemudian dia Abdullah Ahmad Badawi itu menjadi Perdana Menteri, dia dibebaskan oleh pengadilan dan pengadilan tinggi memutuskan bahwa bukti yang dipergunakan untuk menghukumnya tidak cukup kuat. Uniknya setelah dia comeback lagi ke dunia politik, Anwar tuh sempat bersekutu dengan Mahathir yang Mahathir melakukan perlawanan terhadap Perdana Menteri Najib Rajak, ya Najib Tun Abdul Rajak, gitu kan. Mereka kemudian Najib ini kan terkena kasus hukum korupsi, dan koalisi keduanya memenangkan pemilu dan Mahathir kembali menjabat sebagai Perdana Menteri pada Mei 2018. Pada waktu itu banyak yang memperkirakan Anwar Ibrahim itu akan juga segera menjadi Perdana Menteri, karena katanya sih ada perjanjian Mahathir tidak akan menjabat terlalu lama gitu, tapi ternyata Mahathir masih terus memimpin dan Anwar Ibrahim tidak pernah jadi Perdana Menteri, bawah kekuasaan dari Mahathir Mohamad. Dan setelah itu yang menjadi Perdana Menteri setelah Mahathir juga tidak berlanjut ke pemerintahannya itu digantikan oleh Muhyiddin Yassin dari UMNO, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri ke-8 dan ke-9. Barulah setelah itu Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang ke-10 dari Malaysia. Panjang sekali perjalanan Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri itu, dan itu jatuh bangun, bahkan harus masuk penjara. Selain kisah persahabatan dan perjalanan politik Anwar yang sangat menarik, ternyata Prabowo juga punya kenangan tersendiri soal Malaysia itu. Ketika dia menyampaikan sambutan setelah Anwar Ibrahim, Prabowo menceritakan soal keluarganya yang pernah tinggal di Malaysia. Saya juga mendapat kehormatan besar diterima oleh Yang di-Pertuan Agong, diberi upacara militer kebesaran, dan saya juga diberi gelar tertinggi dari Kerajaan Johor, Kesultanan Johor, yaitu gelar Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Johor. Lebih tinggi dari Datuk Seri. Ini menjadi lambang hubungan yang erat antara diri saya dan Malaysia, juga diri saya dengan keluarga Kesultanan Johor. Hubungan kami sangat lama, mungkin sudah 45 tahun saya dengan Yang di-Pertuan Agong. Waktu kita masih sama-sama muda, kita pernah sekolah sama-sama di Amerika. Waktu itu saya masih kurus. Di hubungan ini lama, saya juga merasa kalau ke Malaysia saya ini pulang kampung, karena saya dulu besar di Malaysia, saya sekolah di Malaysia, keluarga saya di Malaysia. Keluarga saya, orang tua saya sangat dekat dulu dengan pendiri-pendiri Malaysia, founding fathers of modern Malaysia, Tunku Abdul Rahman dan Tun Razak. Jadi kita banyak hubungan emosional dengan Malaysia. Ini soal Prabowo pernah tinggal di Malaysia ini pada masa remajanya, saya kira ini ya, ini nggak kalah menariknya karena orang tua dari Prabowo ini, yakni Profesor Sumitro Djahadikusumo itu pernah pada Orde Lama itu kan pernah menjadi Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian, dan juga pernah menjadi Menteri Keuangan ini pada pemerintahnya Soekarno. Tapi dia kemudian banyak lakukan kritik dan tidak sejalan dengan Presiden Soekarno. Dan akhirnya dia sempat mengasingkan diri ke Malaysia dan Bangkok setelah berselisih dengan Presiden Soekarno. Sumitro dituduh melakukan korupsi dan kemudian dia melarikan diri ke Sumatera Tengah. Pada waktu itu tepatnya Sumatera Barat yang sekarang ya. Ini bergabung dengan gerakan PRRI. PRRI singkatan dari Pemerintahan Revolusi Republik Indonesia yang dianggap melakukan pemberontakan bersama dengan Permesta ini di Maluku Utara. Tapi pada waktu itu seorang
seorang ahli sejarah Barbara Silasarfi menyebut bahwa ini bukan pemberontakan. Dia menyebutnya pemberontakan setengah hati karena ini merupakan protes terhadap berbagai kebijakan pemerintahan pusat gitu. Setelah lawanan PRRI dipatahkan oleh pemerintahan pusat, Sumitro kemudian mengasingkan diri ke Malaysia dan kemudian juga sempat berada di Thailand. Nah, inilah rupanya ketika di Malaysia inilah yang tadi disebut oleh Pak Prabowo, orang tuanya itu sempat menjalin hubungan yang cukup dekat dengan founding father dari pendiri Malaysia modern. Bahkan kalau saya pernah membaca penjelasan dari almarhum Rizal Ramli, salah satu ekonom senior yang sekarang sudah meninggal dunia, itu Pak Mitro itu pernah diminta untuk membantu pemerintah Malaysia merumuskan kebijakan ekonominya yang disebut sebagai kebijakan ekonomi baru Malaysia. Ini sebuah kebijakan yang menghapuskan kesenjangan antara pribumi dengan non-pri, terutama etnis Cina di sana. Pada saat kemudian pemerintahan Orde Lama itu beralih ke Orde Baru dan Soeharto menjadi presiden, Sumitro dipanggil pulang dan kemudian dia pernah mengangkat Sumitro menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, dan kemudian setelah 5 tahun dia kembali diangkat menjadi Menteri Riset di Kabinet Pembangunan 2. Ini unik juga hubungan antara Sumitro dengan Pak Harto ini, karena kendati dia pernah berada di pemerintahan, dia kemudian bersikap kritis dan selama di luar pemerintahan itu dikenal sebagai pengkritik Orde Baru. Tapi kemudian kan seperti kita ketahui mereka jadi berbesanan karena Titik Prabowo putuskan menikah dengan Prabowo. Kisah tentang Prabowo selanjutnya sudah sama-sama kita ketahui. Tapi persahabatan Anwar Ibrahim dan Prabowo ini memang sangat unik dan menarik ya. Dua tokoh ini pernah mengalami pasang surut kekuasaan dan kemudian sekarang sama-sama menjadi penguasa di negara yang bertetangga. Ini tentu saja sangat menarik. Anwar Ibrahim tadi sempat dipenjara sampai 2 kali. Prabowo seperti kita ketahui setelah dia dipecat dari kemiliteran kan dia sempat mengasingkan diri ke Yordania. Dan kemudian setelah beberapa kali berusaha untuk kembali kepada kekuasaan, pernah menjadi calon wakil presiden bersama dengan Megawati, kemudian 2 kali maju menjadi presiden dan kalah dari Jokowi. Nah, sekarang dia menjadi presiden. Dipastikan dengan persahabatan dua kepala pemerintahan itu antara Anwar Ibrahim dan Prabowo, hubungan kerjasama kedua negara ini akan semakin erat dan meningkat. Apalagi Pak Prabowo juga menyebut bahwa ya ini satu rumpun lah Indonesia dengan Malaysia itu. Kalau kemarin ada kasus misalnya penembakan seorang warga negara Indonesia oleh aparat di Malaysia, saya kira itu bisa segera diselesaikan dengan baik karena hubungan antara Anwar Ibrahim dan Prabowo yang di luaran ya itu beyond hubungan kedua negara. Ini ada hubungan personal. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.